Selamat hari Minggu madehita saluhutna. Selamat hari Minggu. Hamu akadongan adorang sotapuka parminggota tapahibul marohata lau marsoba tutuhata jolo martangiang mahita di bagas rohata bi. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 125 ayat sada dohot 2 merlasni roha hitaun. Jongjong mahita. Mar hite-hite goar ni debatama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Marlasi roha mahamurap dohot Jerusalem, jala marolopolop mida ibana sude hamu, ale akan holong roha di ibana. Marasi roha situtuma rap dohot ibana sude hamu, ale akan amarsak roha mida ibana na sailaon. Las dorohaku dia akan amadok tuau, beta hita manopot bagas ni Jehovah. Haleluya. Martangiang mahita. Ale amanami na di Banua Gijang, para si roha na sumurung di sode jolma, dang diolani ho anakmu nasasadai, dilehokodo ibana humokok pami mamorsad dosa nami sahat tuhau na pinarsilangi. Say patugu marohanami, asa unang ganggu rohanami makaporsyay hasesahan ni dosa nami, asa unang madele hami ala ni dosa nami. Alai asa posi tuturo hanami di asini roham na gudangi, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak haholongan ni rohami. Amen. Hudul mahamu, marede mahita sian buku de nomor 10 ayat sada raja na tumibul. Raja
Tabege mapatik ni debata di hari mingguon, imasian patik perjolo sahat rodi patik pasapuluhon, omma didok disi. Patik perjolo, audo Jehovah debatam, ninna debatatta, dang jadi marakup au bahinommu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganommu jala dang jadi sumanommu, manang ahan na di Banua Gijang dohot na di Banua Tongaon, rodi na di bagasan aek na di toro ni tano, yang go tunggabe si sobaon manang sioloan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, yang go soture dalanna, ay hona uhumna do sogot akka na marsineang di goarna. Patik paupaton, ingot tamuma pabadiahon ari minggui, di naonomari maulahamu nasa siolawmu, alay anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jehovah debatam doi, dang jadi ho mangula anggo dinasadari, manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi pangisini hutani halak pe na mangibati hutam. Adi onomari do ditoppa debata langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradia do ibana diari papituhoni. Dibahini do ubahan na di pasu-pasu debata, ari paradianan nai jala di perbadiai. Patik palimahon, ikop pasangapommu do natorasmu, asa martua ho, jala liling mangulu di tano nanilehon ni jabo ba debatam tuiho. Patik paunopon, unak ko mamunu. Patik papituhon, unak ko mangalakup. Patik pawaluhon, unak ko manako. Patik pasiahon, unak ko olo makatidakon hata na sotutu maralohon donga jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongammu, dang jadi haliangan ni roham donga saripa ni dongammu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongammu. Behado padok ni debata, taringot tu patik nasapului oddo. Au do Jehovah debatam ninna debatatta, pargugu na sohatu dosan jala parrimas, siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna, rodi sudut patoluhon, rodi sudut paupaton, pinopar ni akan na sogoroha diau. Alai asido rohaku dia akan na maribu-ribu, akan na marholong ni roha diau, naso mangalaosi patiki. Ima sahatna, atong rak mangidogugo mahita siat Tuhan debata, lau mangulahon na hobartu patik nai. Ale Tuhan debata, saya pergugui mahami, mangulahon na hobartu patik mi. Amen. Marede mahita sian buku ede nomor 171 ayat 1 dohot 2 tadai maau. Jongjong mahita. Jojo donali
Tatopoti madosat tatu debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalan abonar. Para si roha jala partalup ni roha jala nabasar doho. Saya marpangulahi maroham midahami. Debahini saya sesama sudi dosa nami. Dangadong nahu pangasahok kami dukon asini roham. Hati goran na pinatupan ni anak mudo nahu pangasahok kami tujulom. Di bahini pasonang jala apu limahami akan na kinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima baga-baga ni dibata taringot tuhase san ni dosata. Ala ni pangaloy siyota do bahen na tartulang Kristus. Jala binahin ni hajahatota do ibana mabugang. Ape tu ibana picak-picang parhitian ni hasonangata. Jala binahin ni bugang na malum itahilala. Hasangapom ma di debata na digijang. Amin. Marede mahita sian buked nomor 110 ayat 2 las rohakku situtu. Tajahama hatani dibata epistel diari minggon imasian Yohanes 4 ayat 4 sahatu saplopat tajahama marsikat sorin alai ikop buluson nado luat Samaria gabe Roma ibana tu sada hutana di Samaria namar roar sikar marmono ladang na dilehon si Jakob tu si Joseph anak nai alai adong ma di si sumur ni si Jakob. Jadi dibahen nong loja Yesus sian pardalanan hudul maibana di labung di sumuri tar di hosniari mai. Dungi Roma sada boru Samaria mana hui air jadi didok Yesus mamadok ibana leho nau minum. Ainunga lau akasisian na tuhuta manuhor bohal. Jadi didok boru Samaria mamadok ibana buasa mangido tapian ho halak Yahudi sia nau boru Samaria aidang marpaksa orang halak Yahudi dohot halak Samaria. Dungi nina Yesus mamangalusi ibana out dibotoho basa-basa ni debata jala out ditadaho na mangido aik inumot siyakko ra olo ho mangido tu ibana dungi lehonon na matuho aik na mangulu. Jadi didok boru-boru iman tu ibana Tuhan tahu gari badan ho tole bagas sumuron tungsian ima matuho air namangulu. Tung ubal gamaho asa oputa si Jakob na mangaleho sumuro dihami ibana do manginum siani dohot yanakonna rodi pinahanna. Dumini na Yesus mangalusi ibana say pangulahi mauwas donasa minum air sianekon. Alay na minum aek si lehonoki na sotupa mauwas bi rodi saliling dililing na ay angko aek si lehonoki gamibual dui di bagasan ibana na mabaor sahat rodi hanguluan saliling dililing na ima sahat na martua maakan na tumangion hata ni dibata jala no piopsa. Amin. Marede mahita sian bukede nomor 230 busada ayat sada sadahot tulu tungjot au songon. Mula hula pe mga
Atong tahatidakom mahar porseautai songon nahita nidakon ni dongata saha porseau di sadok portibion rap mahita medok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogona sohatu dosan natu mopalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah nasasadai imana tinubuhon di si Maria naga begabean siator di perbadia adorang suhabubuhan. Ido tuhata natu maun na bernit di panghuman di silatus nama tetarpajal do ibana di hau na pinarsilang na tua tu banutoro dung di tanong na mulak mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgo lahud tu siamon ni debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pai mamulak sogo tu tanon manghumi halak na mangulu do namate. Au porsea diton di parbadia jala adong sada huria na badia huria atau panihalak Kristen akan na badia dohot dihasesan di dosa dohot dihatai nama dok mulak mangulu do sogot daging ni halak na umate dohot dihanguluan na sorasuda. Amin. Hudul mahamu tapasahat mapeliata huhut marede mahita sian bukuede nomor 714 ayat sada dohot 2 Tuhan namarmahan kami. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku, mari kita menerima firman Tuhan yang ditetapkan menjadi dasar khotbah di Minggu Letare hari ini, yaitu dari kitab Bilangan pasal 21 ayat 10 hingga ayat yang ke-20. Saya akan bacakan untuk kita, mari kita simak dengan baik. Kemudian berangkatlah orang Israel lalu berkemah di Obot. Berangkatlah mereka dari Obot lalu berkemah dekat reruntuhan di Abarim, di padang gurun yang di sebelah timur Moab. Dari situ berangkatlah mereka lalu berkemah di lembah Zeret. Dari situ berangkatlah mereka lalu berkemah di seberang sungai Arnon yang di padang gurun dan yang keluar dari daerah orang Amori. Sebab sungai Arnon ialah batas Moab di antara orang Moab dan orang Amori. Itulah sebabnya dikatakan dalam kitab peperangan Tuhan, Waheb di Sufa dan lembah-lembah ke sungai Arnon dan lereng lembah-lembah. Lereng itu terbentang ke tempat di mana terletak kota Ar dan bersandar pada batas daerah Moab. Dari sana mereka ke Ber. Inilah sumur di mana Tuhan berfirman kepada Musa, kumpulkanlah bangsa itu, maka aku akan memberikan air kepada mereka. Pada waktu itu orang Israel menyanyikan nyanyian ini.
Berbual-buallah hai sumur. Mari kita bernyanyi-nyanyi berbalas-balasan karena sumur yang digali oleh raja-raja, yang dikorek oleh kaum bangsawan di antara bangsa itu dengan tongkat-tongkat kerajaan, dengan tongkat-tongkat mereka. Dan dari padang gurun mereka ke Matana, dari Matana ke Nahaliel, dari Nahaliel ke Bamot, dari Bamot ke lembah yang di daerah Moab dekat puncak gunung Pisga yang menghadap padang belantara. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salah satu kebutuhan dasar manusia adalah kecukupan akan air. Karena sebagian besar dari tubuh kita ini terdiri dari air. Karena itu tubuh kita ini memerlukan air yang cukup agar sehat. Bila tidak, maka tubuh ini akan mengalami dehidrasi yang bisa mengancam nyawa kita. Tetapi air itu membuat kita bisa tetap segar. Karena itulah saudaraku, bila terjadi perang, maka sumber airlah yang menjadi sasaran pertama untuk dikuasai oleh musuh atau untuk dipertahankan. Kita baca itu misalnya di 2 Raja-Raja 3 ayat 19 dan ayat 25. Dan di perjanjian lama, mata air itu sering diberikan sebagai hadiah karena begitu bernilai. Itu kita baca di Yosua 1 ayat 19 dan juga di Hakim-Hakim 1 ayat 15. Karena itulah perebutan mata air sering menjadi sumber peperangan. Kita baca misalnya di Kejadian 21 ayat 22 sampai 34 dan di Kejadian 26 ayat 20 sampai 21. Dan sampai hari ini bila terjadi bencana alam, bantuan darurat yang paling dasar, yang paling utama harus tersedia adalah ketersediaan air minum. Dan di saat kita sekarang, isu paling menonjol di seluruh dunia adalah masalah air. Sehingga Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa mengangkat Ibu Retno Marsudi, mantan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia itu, menjadi utusan khusus tentang air. Dan firman hari ini juga berbicara tentang air yang memberi kepastian bahwa Tuhan menyediakan air kehidupan. Tuhan adalah sumber air kehidupan. Dan di epistel kita hari ini kita diyakinkan bahwa Yesuslah air kehidupan. Barang siapa yang mau minum dari air yang diberikan Yesus, yaitu dengan iman percayanya, dia pasti akan menerima hidup yang kekal. Yohanes 4 ayat 14. Saudara-saudaraku, perikop tadi terjadi dalam perjalanan Eksodus dari Israel. Perjalanan mereka dari Mesir ke tanah Kanaan. Ketika itu Israel bersungut-sungut terhadap Musa karena mereka kekurangan air. Pasal 20 ayat 2 sampai 5. Lalu Tuhan menyuruh Musa untuk berbicara dengan gunung batu agar gunung batu itu mengeluarkan airnya. Tetapi karena hati Musa itu telah dikuasai oleh kemarahannya, dia bukannya menyapa batu itu, tetapi justru mengangkat tongkatnya dan memukuli batu itu beberapa kali dengan tongkatnya itu. Benar, saudaraku, terjadilah hal yang luar biasa. Bayangkan batu bisa meluapkan air bagi bangsa Israel. Pasal 20 ayat 7 sampai 11. Tetapi karena itulah Tuhan menghukum Musa. Dia tidak diperbolehkan memasuki tanah Kanaan karena perbuatannya memukul batu itu adalah tanda ketidakpercayaannya pada firman Allah. Pasal 20 ayat 12 dan Ulangan 1 ayat 37. Itulah yang disebut sebagai peristiwa Meribah. Kemudian saudaraku, dalam perjalanan selanjutnya Israel bersungut-sungut lagi karena tidak ada makanan dan tidak ada daging.
Dan mendengar itu Tuhan murka. Lalu Tuhan mendatangkan ular tedung yang membunuh banyak orang Israel. Dan setelah itu Israel sadar lalu mengaku dosanya, mengaku kesalahannya. Lalu Tuhan menyuruh Musa membuat patung ular tedung dari tembaga dengan mengatakan, barang siapa yang mau menoleh ke patung ular tedung tembaga itu, dia akan sembuh. Ayat 4 sampai ayat 9. Dan setelah itu mereka meneruskan perjalanan yang sangat jauh hingga mereka tiba di Obed. Obed itu artinya botol atau kantong air atau water skin. Mungkin itu bisa berarti bahwa di sana ada sumber air dan disitulah mereka mengisi kantong air mereka untuk mereka minum dalam perjalanan. Kemudian mereka tiba di sebuah kota yang disebut Ber. Ber itu berarti sumur. Mungkin persediaan air yang mereka bawa dari Obed itu sudah mulai habis. Karena itulah Tuhan menyuruh Musa mengumpulkan seluruh umat Israel. Untuk apa? Dikatakan karena Tuhan mau memberi mereka air, ayat 16. Lalu disitulah, di Ber itulah mereka bersukaria, bernyanyi, berletari. Lalu sekarang apa makna peristiwa ini bagi kita hari ini? Yang bisa menjadi pegangan yang kokoh bagi kita menjalani kehidupan ini. Yang pertama saudaraku, melalui firman hari ini kita diyakinkan bahwa Tuhan mengetahui kebutuhan kita dan pasti mencukupkan kebutuhan itu bagi kita. Lihatlah, Israel itu sudah sangat capek, sudah sangat kehausan karena mereka berjalan di tengah padang gurun. Mungkin air yang mereka bawa dari Obed di kantong air mereka itu sudah mulai habis. Tetapi tentu ketika mereka tiba di Ber, yang paling mereka butuhkan pada saat itu adalah air untuk menghalau rasa haus, menghalau rasa capek mereka. Dan ini yang penting. Sebelum mereka meminta, Tuhan sudah menyediakan sumur yang berlimpah memberi air di sana. Saudara-saudaraku, perjalanan kita juga di dunia ini sama dengan perjalanan Exodus Israel ini. Karena bagi kita juga Tuhan telah menyediakan tanah perjanjian yang baru, tetapi bukan buatan tangan manusia, yaitu Yerusalem yang baru. Itulah tanah air kita yang kekal, yang menetap, dan kesanalah arah perjalanan hidup setiap orang percaya itu. Tetapi di perjalanan ini saudaraku, banyak yang kita butuhkan, bukan? Kita butuh makanan, kita butuh minuman, kita butuh pakaian, tempat tinggal, uang, dan lain-lain. Karena kebutuhan itulah untuk mencukupinya kita bekerja. Ada yang bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, tetapi ada juga yang bekerja untuk menumpuk hartanya hingga keturunan ketujuhnya. Tetapi saudaraku, akibat dosa, sumber daya dunia ini menjadi terbatas. Sementara jumlah manusia dan jumlah kebutuhannya terus meningkat, bukan? Dan banyak orang bukan hanya untuk memenuhi kebutuhannya lagi, tetapi mereka ingin memenuhi keinginannya yang tidak pernah terpuaskan itu. Karena banyak orang yang ingin memiliki segalanya. Karena itulah manusia itu harus bekerja semakin keras, semakin keras. Dan itulah hukuman akibat dosa. Lalu dari situlah muncul kekhawatiran yang berlebihan. Dan kekhawatiran itu membuat banyak orang tidak bisa menikmati hidupnya dengan baik. Kekhawatiran itu membuat banyak orang tidak bahagia, tidak bersuka cita. Bahkan menjadi ada orang yang menghalalkan segala cara termasuk menindas, korupsi, menipu. Banyak orang seperti perempuan Samaria itu yang terus merasa haus karena terus merasa kurang. Mereka menjadi seperti lintah. Tidak ada kepuasan.
Sehingga sama seperti dijelaskan tadi, rasa haus manusia itu tidak pernah terpuaskan. Dan saudaraku, itulah hidup yang sangat-sangat menyakitkan. Ketika kita tidak pernah merasa puas, maka kita akan seperti orang yang kehausan, yang kekurangan air. Dan seperti itulah banyak orang di zaman materialisme ini. Tetapi saudaraku, bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini meyakinkan kita bahwa Tuhan Allah kita mengetahui kebutuhan kita dan pasti mencukupkannya, karena Dia adalah Gembala Agung kita. Bahkan Tuhan telah menyediakan itu semuanya di sekitar kita. Sama seperti Israel, di sekitar mereka sudah ada manna, sudah ada burung puyuh dan lain-lain. Karena itulah Yesus mengatakan, jangan khawatir. Karena seperti Tuhan lakukan kepada bangsa Israel ini, sebelum kita meminta, Tuhan telah menyediakannya. Itulah yang terjadi bagi Israel. Karena bila kita membaca ayat 17 hingga ayat 18, memang kedua ayat ini agak sulit dimengerti. Tetapi dari sana kita melihat ternyata Tuhan telah menyediakan kebutuhan Israel dengan caranya yang ajaib. Seorang penafsir kawakan bernama Matthew Henry, dia mengatakan bahwa kedua ayat ini berarti begini. Musa menyuruh para pemimpin sukunya mengorek tanah di Beer itu dengan tongkat-tongkat mereka. Dan Tuhan memberi mereka, pemimpin-pemimpin mereka itu diberi kemampuan untuk melihat sumber air di bawah tanah di Beer itu. Itulah, lalu kesitulah mereka menancapkan tongkatnya. Lalu memancarlah air yang sangat deras yang menjadi sumber air minum bagi Israel. Saudaraku, itulah menjadi jaminan bagi kita bahwa Tuhan kita pasti melihat kebutuhan kita dan Tuhan kita sanggup menyediakan kebutuhan kita itu bagi kita. Karena itulah benar yang dikatakan Tuhan Yesus, jangan pernah khawatir akan hidupmu. Karena inilah bagian yang kedua. Tuhan menuntut semua pemimpin-pemimpin sama seperti pemimpin-pemimpin suku Israel tadi. Kita dituntut supaya mau digunakan Tuhan untuk mencukupkan, memenuhi kebutuhan anggota kita. Kita tahu semuanya kita ditugaskan sebagai pemimpin. Kita harus menggunakan semua potensi kita menjadi tangan Tuhan guna membantu orang banyak memenuhi kebutuhannya. Kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Dan itulah doa kita agar pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Gibran ini bersama-sama dengan seluruh kabinet merah putih ini mampu menggunakan semua talenta, mampu menggunakan semua potensi bangsa ini untuk mensejahterakan semua rakyat bangsa ini. Karena itulah tugas setiap pemimpin. Dan itulah juga doa kita terhadap pemimpin-pemimpin kita di HKBP, pemimpin-pemimpin yang baru ini. Saudara-saudaraku, sekarang kita masuk ke hal yang ketiga dan ini yang sangat terpenting. Bila kita kaitkan dengan epistel Yohanes 4 ayat 4 sampai 14 tadi, kita diingatkan agar kita mengarahkan hidup kita ini, agar kita fokus mencari air kehidupan yang telah disediakan oleh Tuhan Yesus. Tadi sudah kita singgung. Selama kita di dunia ini banyak hal yang membuat kita terus merasa kehausan di dunia ini karena keinginan kita yang terlampau banyak sehingga kita bisa menjadi seperti perempuan Samaria itu. Tetapi hari ini kita diingatkan bahwa hanya satu pribadi yang bisa memuaskan dahaga kita, yaitu Yesus. Dialah air kehidupan itu.
Karena Yesus berkata, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Air hidup di dalam Yesus itu membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Dan air hidup seperti itu hanya ada di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus. Tidak akan kita jumpai dimanapun selain di dalam Tuhan Yesus. Lalu pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa memperolehnya? Saudara-saudaraku, kalau di dekat kita ini ada air dan kita sudah sangat haus, supaya haus dahaga kita ini bisa dipuaskan, tentu sekali kita tidak cukup hanya memandang air itu, bukan. Tapi harus bagaimana? Kita harus mengambil air itu lalu meminumnya. Barulah air itu berguna bagi kita. Lalu sekarang apakah yang menjadi tangan kita? Apakah yang menjadi mulut kita? Apa yang menjadi tangan kita untuk mengambilnya? Apa yang menjadi mulut kita untuk meminumnya? Meminum air kehidupan yang dari Yesus itu. Saudara-saudaraku, itulah iman percaya kita. Percayalah kepada Yesus, jadikan dia Tuhan dan Juru Selamatmu, maka pasti Tuhan Yesus akan memberimu air kehidupan yang menuju ke hidup yang kekal. Iman adalah tangan dan mulut kita menerima dan meminum air kehidupan itu. Karena dengan iman itu kita menjadi satu dengan Tuhan Yesus, sumber air hidup kekal itu. Lalu mengalirlah air kehidupan dari Yesus itu ke dalam diri kita, ke dalam hidup kita. Dan ketika itulah kita akan memperoleh kepuasan yang sejati. Ketika itulah kita akan memperoleh kebahagiaan yang sejati. Kita tidak akan pernah kehausan lagi. Namun demikian saudaraku, di orang Batak itu ada semacam semacam perumpamaan mengatakan ada orang yang mauas ditoruni sapuran. Ya. Mauas ditoruni sapuran artinya dia kehausan padahal di dekatnya ada air terjun. Mengapa bisa ada orang seperti itu? Karena dia malas. Dia tidak mau pergi mengambilnya. Saudaraku, sekarang jangan ada dari kita yang seperti itu. Jangan ada yang tidak mau, jangan ada yang malas. Tetapi mari segeralah dan minumlah air kehidupan dari Yesus itu dengan iman percayamu. Maka imanmu akan terus bertumbuh dan kita akan mampu berletare, kita akan mampu bersukacita dalam hidup ini. Dan itulah tugas kita sekarang saudaraku. Mari beritakan itu kepada orang lain bahwa di dalam satu nama Yesus itu sudah tersedia air kehidupan yang akan memuaskan semua kehausan kita. Bersegeralah memberitakan itu, jangan tunda. Jangan tunda menerima dan jangan tunda untuk memberitakan. Itulah membuat hidup kita bisa terus berbahagia dan terus berletare. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang meyakinkan kami bahwa Engkau Tuhan adalah Allah yang maha murah, yang tahu akan kebutuhan kami dan akan mencukupkannya dengan cara-Mu yang ajaib. Kami sungguh bersyukur dan memuliakan nama-Mu. Karena di dalam Tuhan Yesus Engkau telah menyediakan air kehidupan dan hidup yang kekal bagi kami. Doronglah kami dengan Roh-Mu, agar setiap saat kami datang mengambil air kehidupan itu, sehingga kami terus berletare, iman kami terus bertumbuh, dan kami mau memberitakannya kepada semua orang. Bapa di sorga, Tuhan yang maha kuasa, kami mohon, curahkanlah berkat sorgawi-Mu bagi kami semua umat-Mu ini, sehingga kami tetap bisa hidup dalam sukacita. Berikanlah kami hikmat-Mu sehingga kami mampu menghadapi segala musim kehidupan ini.
tetap di dalam sukacita yang daripadamu. Terima kasih Bapa di sorga yang maha agung, yang maha kudus dan maha mulia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kehendak-Mu yang jadi atas kami. Amin. Hamu kadungan noek tapasahat mapiliat tahuhut mared de mahita sia bukwe de nomor 712 ayat sada 1 ayat 2. Jong mahita saluhutna. Tatang Yakob mapeleata. Ali di batama namin na di Banua Gijang, hodo haroroan isaluhut silehon-lehon na dingga dohot na saulibasa na mauliutus. Upasahat kami masyan na nilehom mituhami, pilihan na mituho. Sa hijalo may gabi uap na hucus di julum, pasu-pasu may jalaramoti. Asa ko parahasya kami pilihanon pati bulhok karajaw mo di tonga-tonga ni Huriam dohot di Portibio. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asala putadahami godang ni silehol-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni Roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang. Leho matuhami sa darion hangulua siya pari, sesama dusa nami, songo panisa nami di dosa nidongan na mardusa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami, sian pangago. Jalo hamu mapasu-pasu sia tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata maho. Disodakon Tuhan de bata mabuhina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de bata mabuhina tuho. Jala dipasaor hom madamena tu todim. Amin.
Kami dari Yayasan Badan Kerjasama Marturia mengucapkan Selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.